Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk sekelilingnya kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, perumpamaan ini sangat keras sebetulnya. Kalau kita sudah dikasih kesempatan yang sangat menakjubkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak terus mengeluarkan buah, maka Tuhan berkata dengan kata lain, tebanglah pohon itu, karena tidak akan berguna. Saudara, pohon itu melambangkan orang percaya, karena orang percaya diharapkan oleh Tuhan yang menanam, dia mengeluarkan buah. Dan Tuhan memakai pohon ara dan zaitun itu sebagai lambang orang percaya. Kenapa ya dia memakainya itu ya? Karena tidak ada pohon buah yang dapat menandingi pohon ara dalam kelebatan buahnya. Harusnya seperti itu orang-orang percaya ya. Tidak ada yang menandingi kelebatan buah pertobatan kita dibanding dengan orang yang di luar Kristus. Kenapa? Karena kita mengalami, menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengeluarkan buah, saudara, itu sangat mengecewakan Tuhan. Itu yang saya ingin katakan. Yang kedua, pohon ara adalah pohon yang dapat berbuah sepanjang tahun. Dan pohon ara ini berbuah tidak sama dengan buah yang lain. Kalau buah yang lain itu mangga mungkin ya, itu cuman paling 4 bulan masanya. Setelah itu habis tidak berbuah lagi. Tapi pohon ara tidak. Dia akan berbuah lagi, habis berbuah lagi, dan dia tidak mengenal musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dia tetap akan mengeluarkan buah. Nah, itu menarik saudara. Saya mulai berpikir, iya ya, orang percaya itu harusnya begitu. Buahnya kita itu bukan karena kalau kita di gereja doang ya, bukan kalau kita itu dilihat orang, tetapi buah itu akan tetap di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Amin. Jadi artinya jika orang percaya telah menerima banyak kasih karunia dan tidak mengeluarkan buah pertobatan dalam hidupnya, itu sungguh-sungguh mengejutkan saudara. Saya sudah Kristen Pak dari sejak lahir, tetapi tidak ada buahnya di dalam hidupnya yang orang lain bisa lihat. Kira-kira enak enggak? Contoh yang ringan, dia masih tetap mabuk-mabukan, dia masih tetap kalau jadi pegawai korupsi. Kira-kira nyaman enggak kita melihatnya sesama orang percaya? Saya percaya tidak nyaman. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar supaya hidup kita boleh mengeluarkan buah di dalam hidup kita. Tujuan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela disalib. Dia punya tujuan. Yang pertama kita melihat supaya orang percaya memuliakan Tuhan di bumi dan di surga. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Nah mungkin kita bertanya, kalau hidup kita itu memuliakan Tuhan bukan berarti untuk kepentingan kita. Kalau Allah tidak dimuliakan di dalam hidup kita pun, Allah itu tetap mulia saudara. Allah tidak kekurangan kemuliaannya karena kita tidak memuliakannya. Jangan salah, kalau manusia berbeda. Kalau manusia kalau tidak dimuliakan, tidak diberi jabatan, maka dia tidak akan dimuliakan. Kenapa dia ingin dimuliakan melalui hidup kita? Supaya menangkal virus-virus di dalam diri kita, yaitu virus egoisme,
virus ketidaksabaran dan segala hal. Nah, jadi sebetulnya ketika kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita, sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan, amin, tetapi untuk kepentingan kita, sehingga kita didapatinya bahwa kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan seperti itu, maka kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Jadi ini yang salah. Allah menyelamatkan kita itu bukan hanya menyediakan tiket ke surga. Kita hanya selalu ingat kalau ada kematian, ya. Berbahagialah orang yang mati sekarang ini, yang mati dalam Tuhan, gitu ya. Seolah-olah tiket surga itu sangat penting. Memang tiket surga itu penting, saudara. Dan memang Tuhan menyelamatkan kita juga salah satunya untuk tiket surga. Tetapi bukan itu jadi tujuan selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, iya, Tuhan menyediakan tiket kehidupan kekal di surga. Tetapi ketika kita masih hidup, harus mengeluarkan buah. Amin. Nah, ini yang kita sering kali gagal paham, ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Masa kasih karunia itu ada batasnya, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara jangan menganggap bahwa kasih karunia Allah itu tidak ada batasnya. Ada. Walaupun beribu-ribu tahun dia berikan kepada dunia, tetapi bagi saudara dan saya ada batasnya. Mungkin saudara tanya, loh, Pak Paulus, batasnya di mana? Kalau saudara dipanggil Tuhan, atau kalau Tuhan datang kedua kali, kan begitu, batasnya selesai. Berarti kesempatan itu tidak ada, gitu ya. Nah, yang seringkali kita merasa bahwa batas saya masih jauh, ya, saya kan masih muda, gitu ya. Saya seringkali mengebumikan orang muda juga, ternyata batas itu tidak sama, ya. Itu sebabnya kenapa ada perumpamaan lain, 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Nah, 5 darah yang bodoh dia tidak mempersiapkan hidupnya. Sama-sama dia hidup di dalam dunia kok, 10 darah ini sama kok hidup di dunia, hidup di dalam penantian anugerah Tuhan, sama. Tetapi yang satu tidak mempersiapkan kehidupannya, yang satu kelompok yang lainnya mempersiapkan kehidupannya. Nah, saudara, itu loh yang membuat kita harusnya hati-hati dalam hidup ini. Ya, biarlah kita menjadi seperti 5 darah yang bijaksana. Dengan cara apa, gitu ya? Bagaimana caranya menjaga pelita kita tidak padam, gitu ya? Berhentilah menjadi orang Kristen KTP, saudara ya. Berhentilah menjadi orang Kristen KTP. Jangan bangga dengan status ini. Kelihatannya kudus, tapi perbuatannya tidak karu-karuan. Berarti orang ini belum mengeluarkan buah, kan gitu. Jadi kalau dikatakan, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau, bukankah aku berbuat atas namamu, bukankah aku membuat mujizat atas namamu, saudara, itu menandakan bahwa itu orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah memberi satu patokan, bukan orang-orang yang demikian, tetapi orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa berarti ada buah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, selama kita diberi kesempatan, ketika Tuhan Yesus mau berkorban dan merawat, mencangkul, dan memupuk kehidupan kita dengan firman-Nya, tetapi kita tetap tidak melakukan buah pertobatan, apa yang terjadi? Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, keras, saudara. Jika tidak, tebanglah dia. Apakah kita memilih hidup dengan percuma? Anugerah Allah yang melimpah menjadi sia-sia, atau sebaliknya, saudara dan saya hari ini yang menentukan hidup ini. Pilihan ada di tangan saudara. Terima kasih ya Bapak. Kami akan memulai sakramen kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang angkatlah roti di tangan kanan saudara.
Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Gembala. Sekarang katakanlah kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin.